Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan dan budaya organisasi masjid. Nah, sebelum kita membahas, saya akan menjelaskan apa urgensinya kita belajar materi ini. Kita belajar materi ini supaya menjadi tolak ukur masjid kita ini, masjid masjid di Indonesia ini maju apa enggak. Nah, sekarang langsung masuk ke yang pertama. Lingkungan masjid itu, organisasi lingkungan masjid itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu lingkungan internal. Nah, lingkungan internal ini terdiri dari ada 5. Pertama itu yayasan. Yayasan ini tugasnya yang biasanya mengkonsep program-program masjid, merangka strukturnya. Nah, ini yayasan. Yang kedua, bawahnya pengurus masjid. Pengurus masjid ini seperti ketua takmir. Nah, itu yang langsung terjun, langsung eksekusi langsung eksekusi tugasnya. Yang ketiga itu relawan. Nah, relawan ini orang-orang yang sukarela membantu masjid. Nah, biasanya masjid itu juga maju atau mundurnya itu ditentukan banyak nggak sih relawannya, banyak apa nggak sih relawannya. Nah, yang keempat itu imam dan khotib itu menjadi pemimpin rohani di masjidnya. Yang keempat budaya organisasi. Nah, nanti budaya organisasi kita bahas lagi di yang akan datang ini. Nah, terus yang kedua itu, yang pertama kan lingkungan internal, yang kedua lingkungan tugas. Nah, lingkungan tugas ini ada organisasi sejenis di sini nih. Maksudnya kita kan di satu kota itu ada masjid, banyak masjid. Nah, itu sejenis masjid sama masjid itu ada faktor rivalitasnya di situ. Nah, kita maksudnya di sini melihat apa program-program yang bagus dari masjid lain kita ambil. Nah, kayak gitu, seperti itu. Nah, yang kedua itu masyarakat sekitar masjid itu menjadi faktor juga. Tertarik apa enggak ke masjid? Banyak tertarik enggak ke masjid? Seperti itu. Nah, yang ketiga ada lingkungan umum. Lingkungan umum ini banyak faktornya. Ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini pengaruh enggak? Jadi kita itu harus memerhatikan perubahan sosial. Kan perubahan sosial itu pasti terjadi di kehidupan. Itu harus kita perhatikan untuk menopang kemajuan masjid itu. Nah, yang kedua itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini juga menjadi penunjang buat ekonomi masjid. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi budaya organisasi. Budaya organisasi ini contohnya seperti slogan. Slogan ini contohnya itu supaya tujuan masjid, visi misi masjid itu jelas. Beda masjid yang punya slogan sama enggak itu beda. Pasti majuan yang punya slogan. Terus yang kedua itu budaya masjid itu biasanya seremonialnya, banyak kumpul-kumpulnya. Masjid yang maju itu biasanya banyak kajian rutin, banyak acara-acaranya lah di situ. Seperti itu. Terus pahlawan. Nah, pahlawan di sini nih seperti maksudnya kayak kiai yang mengabdi di masjid itu seumur hidupnya, ceritanya seperti apa. Nah, itu bisa ditiru menjadi penarik, faktor penarik supaya jamaah itu ke masjid. Nah, seperti itu. Yang terakhir cerita. Nah, cerita ini nih kisah ini bisa jadi paling karena misalnya ada perjuangan di balik masjid ini, masjid A ini, di balik masjid A ini ada kisah perjuangannya seperti apa, membeli tanahnya seperti apa. Nah, itu lebih menjadi budaya organisasi masjid. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.